Baik, kita minta berikut dulu kepada Uda Harlan. Beliau ini dulu lama di Amerika dan sekarang menjadi CEO milenial berbasis di Bandung. Kami persilakan Uda Harlan untuk berbagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Pak, salam kenal semuanya. Jadi mungkin awak termasuk baru juga di Siko. Kebetulan baru kenal juga sama udah Wendy dari PPI Jepang. Ternyata tetangga sebelah rumah. Jadi kan kecil orang kampung kan. Kamu, Alhamdulillah. Ya. kamu aja merantau, dake lah. Ternyata emang dake fisik loh. Baru ketemu nih. Padahal satu komplek. Nah, cuma iya, Ambo kurang lebih 2 tahun terakhir di Amerika, Pak, di Michigan. Nah, tapi sejak tahun itu insya Allah lah di Bandung. Nah, kalau bisnis awak hampir sama lah kurang lebih sama Timi di bidang IT. Dulu sempat juga menangani Indonesia.travel di Kementerian Pariwisata. Ngurus presiden sempat juga 2 tahun dulu di istana, setahun Pak SBY, setahun Pak Jokowi. Nah, kalau kini kebetulan yang awak kerajaan tuh kini di bidang Quran, Pak. Nah, jadi kan kalau orang Minang kok terkenalnya kan tadi kalau dikecen sama udah Rafiq, anak-anak muda Minang tuh modal merantaunya tuh duo, pandai basile aja pandai mengaji. Nah, kebetulan yang sedang kami kerjakan sekarang ini adalah Syamil Internasional. Mungkin kalau ada yang tahu Syamil Quran, ya insya Allah kini salah satu yang terbesar lah di Indonesia. Nah, yang kurang kalau dari awak ada banyak orang-orang anak-anak muda Indonesia kok yang terutama Minang hilang kok agamanya, kurang. Jadi anak-anak Indonesia atau anak-anak Minang di kampung kurang lebih tahu internet tuh untuk hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana caranya agar hal-hal positif yang diangkat, terutama tentang pelajaran agama Islam. Nah, insya Allah yang akan kami bangun adalah bagaimana belajar online. Nah, orang-orang Minang jo yang usia-usia modal lah, yang umur 20-an, 30 tahun, itu kurang jo bekalnya Pak Profesor. Jadi kalau dulu gaya gitu kan, atau datua misalkan menjadi imam gitu ya di sholat tarawih atau menjadi apa lancar lah sadar. Tapi kalau orang-orang awak ibaratnya yang bayo orang tua baru lah, nggak pandai lo gini baca bapantun, baca mengaji, mengajian orang kampung gitu. Nah, masalah yang berikutnya adalah orang-orang yang kadang yang Minangnya kok lah di rantau Pak, lupa cara mengaji tapi umur lah gaya gitu. Wah, umur sampai puluh tahun nggak pandai mengaji, nyoba belajar ke surau tuh malu kan. Wah, cara nyoba belajar ke surau sebut sama orang pun lah awal gaya nggak pandai ngaji. Padahal yang paling salah kalau menurut awak orang-orang yang usia lanjut gitu yang nggak bisa mengaji nyelupo kalau Nabi Muhammad jo umur 40 tahun baru dapat hidayah dari Allah, baru dapat wahyu untuk mengaji. Jadi baru umur 40 tahun belajar Iqra. Nah, kini orang umur 40 tahun malu nggak bisa mengaji. Itu kan aneh, Pak. Nah, akhirnya insya Allah yang kami bangun adalah caranya nggak cuma orang Minang tapi mungkin seluruh Indonesia ataupun bangsa-bangsa lain, tapi terutama yang orang Indonesia ya diaspora, baca rawak bisa mengaji bahasa Samo-Samo leh. Nah, kalau via online kayak gitu kan, awak kadang nggak perlu tahu kan, siapa yang ngaji kadang di hide jo mukoy kan, ada nampak. Jadi sama-sama bisa mengaji lah intinya gitu. Jadi kalau awak bisa mengaji, bisa mengajarkan ke yang lain melewat teknologi. Kurang lebih begitu Pak. Insya Allah yang rencana yang kami jalankan, mudah-mudahan Deko bisa dibantu sama teman-teman diaspora ataupun yang lain bergabung mengaji bersama lah. Dan dia mengaji kan nggak cuma mengaji gitu, mengaji semua ilmu itu berasal dari Al-Quran. Nah ini salah satu yang kita buat inovasinya Pak Tangko sama beberapa BUMN Quran 360. Jadi di Quran kok lah satu ilmu kan yang budaya waktu kan adat basandi syarat wasandi kitabullah. Selalu dari Quran. Jadi Quran 360 adalah belajar Quran hafalan. Itu salah satu produknya Beko ada QR code di situ kalau bisa dicari. Nah, kalau di scan Beko QR code itu muncullah pengertian Al-Quran berdasarkan teknologi. Banyak inovasi-inovasi yang baru awak tahu ternyata di Al-Quran itu sudah dijelaskan dari zaman dahulu. Nah, itu tuh pun banyak tadi Quran sebagai kesehatan, alat sembuh. Caranya ternyata ada ayat-ayat yang mengajarkan. Ya intinya di situ sih Pak. Jadi belajar tentang parenting, leadership, entrepreneurship. Ya Nabi juga kan pengusaha lah kurang lebih gitu sama kayak banyak yang awak kerjakan. Nah, insya Allah di Syamil Quran Internasional, mudah-mudahan bisa berkolaborasi sama kawan-kawan Minang di seluruh Indonesia atau seluruh dunia untuk bisa caranya orang-orang Minang kok balik mengaji balik gitu. Baik yang usia muda ataupun usia lanjut. Begitu sih Pak. Masya Allah, barakallah. Terima kasih, Uda Harlan.